Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta. Shalom Pendeta, saya Felix. Saya mau bertanya, mengapa di dalam kitab Wahyu urutan masa dari satu masa, kedua masa, lalu ke setengah masa? Mohon penjelasannya. Ya, Pak. Mengapa di dalam kitab Wahyu urutan masa dari satu masa, kedua masa, lalu ke setengah masa? Mohon penjelasannya. Oke, dibaca Silakan. di mana itu? Dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-14. Oke, kita baca ayatnya, silakan. Saya bacakan Pendeta. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat yang di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Oh, kenapa nggak setengah masa duluan? Iya, gitu kan? kenapa urutannya 1, 2, baru setengah. Kenapa tidak setengah, 1 dan 2? Iya, seperti gitu itu. Kurang lebih. Atau kenapa tidak disebutkan aja sekaligus 3 3,5 setengah masa. Iya, Karena Iya. 1 tambah 2 tambah setengah. Iya, 3 setengah. Ya memang kalau sudah ditanya mengapa, sulit juga karena memang itulah yang disampaikan di dalam Alkitab. Namun kita perlu mengetahui bahwa dalam mempelajari akan firman Tuhan, khususnya kitab Wahyu ini, ada satu ayat contohnya di dalam Wahyu pasal yang ke-13, tadi pasal 12 ya. Pasal yang ke-13 yang juga masih berkaitan dengan ayat tadi, coba kita baca. 13. Ayat yang ke-18 mengatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Jadi mengundang para pembaca Alkitab untuk memohon hikmat kepada Tuhan. Sehingga dengan hikmat yang Tuhan berikan dan pendalaman Alkitab dengan doa yang sungguh-sungguh, maka kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih jelas tentang apa itu. Karena banyak simbol di sini. Ya, banyak simbol di sini. Contohnya saja, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 dan 13, ada paling tidak 3 macam atau 3 cara penyampaian suatu periode atau kurun waktu dengan 3 cara yang berbeda. 3 cara yang berbeda. Tadi sudah dibaca ayat berapa itu? Pasal 12 ayat 14. Ayat 14 yaitu mengatakan 1 masa, kemudian 2 masa dan setengah masa. Lalu kemudian pasal 12 ayat yang ke-6 di sana dikatakan 1260 hari lamanya. Itu juga waktu, kurun waktu. Jadi sudah ada 3 setengah masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Lalu kemudian ada 1260 hari. Lalu kemudian yang berikut pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Wah, jadi ada 42 bulan, ada 1260 hari. Ada juga 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini 1 masa, 2 masa, setengah masa ada juga tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Ternyata 42 bulan itu kalau dijabarkan 1 bulan 30 hari, maka 30 kali 42 hasilnya adalah 1260. Dan karena masa itu setara dengan tahun, maka 1 masa, 2 masa, setengah masa, yaitu 3 setengah masa adalah 3 setengah tahun. Kalau dijabarkan, maka itu juga sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari. Jadi dalam membaca kitab suci, karena apalagi kitab Wahyu, nubuatan yang sifatnya apokaliptik, Tuhan Allah menyampaikan kepada kita dengan suatu cara di mana kita mempunyai minat untuk menggali dan untuk memecahkan beberapa teka-teki yang ada di dalamnya oleh petunjuk yang datang dari dalam Alkitab itu sendiri yang adalah merupakan ilham dari Roh Kudus melalui hamba-hambanya. Oke, nah tetapi ini masih belum menerangkan mengapa satu masa. Tapi kalau kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-9, ada di sana nubuatan tentang 70 kali 7 atau 70 minggu. Di sana ternyata dijabarkan juga ada, coba kita lihatlah supaya kita lihat ada penjabarannya. Daniel pasal yang ke-9. Ya. Oke.
Daniel 9. Di situ disebutkan ayat yang ke-24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu. Lalu kemudian yang berikut disampaikan di sana di ayat yang ke-25. Ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali pada saat kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, lalu kemudian ada 62 kali 7 masa, lalu kemudian di bahagian terakhir ada 1 masa atau 7 masa yang terakhir. Jadi ada di sana 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan ada 7 masa. Kenapa dijabar-jabarkan demikian? Di dalam Daniel pasal yang ke-9 sangat jelas. 7 kali 7 masa untuk apa? 62 kali 7 masa, lalu ada 7 masa yang terakhir yaitu 1 kali 7 masa. Apa yang terjadi pada pertengahan 7 masa itu dijelaskan. Namun di dalam 1 masa, 2 masa, dan setengah masa yang disebutkan dalam kitab Wahyu, bagaimana itu sampai terjadi dan apa maknanya kita tidak tahu dengan jelas. Namun ada di sana satu hint, 1 masa. Lalu yang berikut adalah 2 kali lipat dari 1 masa, yaitu 2 masa. Dan yang berikut adalah setengah atau 1/2 dari 1 masa. Ya. Jadi ada banyak orang yang berusaha untuk memecahkan teka-teki ini, tapi kita tidak mau berandai-andai. Sekalipun ada yang mengatakan, 1 masa, karena ini adalah masa di mana terjadi suatu penganiayaan yang sungguh luar biasa, sampai umat Allah harus dipelihara di tempat yang lain. Ya, perempuan itu dilarikan ke tempat yang lain karena terjadi suatu penganiayaan yang luar biasa. 1 masa, jadi mereka katakan bahwa nampaknya pada periode yang berikut dalam kurun waktu 1260 hari atau tahun itu, maka pada awal-awalnya masih seperti biasa itu penganiayaan. Tetapi di pertengahan dari 1260 tahun itu terjadi penganiayaan yang bahkan 2 kali lipat hebatnya. Tapi di penghujung dari 1260 tahun itu, maka dikatakan sudah mulai mereda, lalu kemudian berhenti. Kurang lebih demikian. Ada yang seperti itu. Hanya kita tidak mau berandai-andai. Yang jelas, ini memberikan kepada kita bukti bahwa ada satu nubuatan yang pasti. Kenapa? Karena petunjuk waktu itu diulangi sampai 3 kali. Dalam bentuk yang berbeda. 42 bulan, lalu kemudian 1260 hari, dan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa.